Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dikumpulkan kembali setelah liburan yang panjang dengan bisa bertemu juga saling sapa menyapa di melalui via Zoom meeting. Dan tak lupa karena di masa-masa Lebaran, lupa kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita, amal kita di bulan Ramadan maupun sebelumnya, dan ibadah kalian semuanya. Kemudian tidak lama-lama kita langsung bahas materinya karena waktu terus berjalan. Baik, ini pembahasannya mungkin akan singkat ya seperti biasanya. Soal singkat, saya cuma dikasih waktu sampai 7:30 lebih 15 menit. Baik, nanti mungkin saya akan cek kepahamannya berulang kali. Jadi mohon maaf, nanti akan saya cek berulang kali atau mungkin nanti ada latihan-latihan khusus saya tanyakan pada kalian. Berarti yang ini yang sudah hadir ada di sini ada 2 ya, Widi dan Ida. Apa? Yang lainnya bisa lihat melalui rekaman YouTube. Baik, kita telah mempelajari buku kita ini, bahasa Inggris terutama dan bahasa Indonesia, yaitu sampai ke modul yang ke-5. Apabila nanti masih ada yang belum dapat modulnya, nanti silakan minta ke saya atau minta ke Ustadz Adi supaya nanti dikirimkan modulnya. Karena pembelajaran kita adalah via modul. Baik, last time we have discussed about this. Kita telah mempelajari asking for attention. Kita sudah pelajari ini. Jadi kita nanti masuk ke dalam activity yang kedua. Namun perlu kita ulangi bahwasannya apa itu asking for attention? Asking for attention ini agak canggung saya pakai Zoom lagi, udah lama nggak pakai. Nah ini dia, asking for attention. Ini adalah ungkapan di dalam bahasa Inggris yaitu meminta perhatian. Asking ini adalah meminta, for bisa kita artikan untuk, tapi kalau secara kaidah bahasa Indonesia kita nggak perlu tambahkan kata untuk. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita harus tambahkan untuk. Harus tambahkan for gitu. Asking for attention, meminta perhatian gitu aja. Apa saja cara kita meminta perhatian? Yaitu ada beberapa cara yang sudah kita pelajari, yaitu dengan mengucapkan attention please. Attention please. Apa artinya attention please? Ada yang masih ingat nggak coba? Nida, masih ingat attention please itu artinya apa? Meminta perhatian. Tolong perhatikan please. Ya, mohon perhatikan please. Atau tolong perhatikan. Nah, students di sini artinya murid. Jazakillahu khairan. Lalu murid-murid menjawab yes sir. Ya pak. Dan seterusnya. Ini ya, salah satu yang kita perlu pelajari sebenarnya adalah pada bagian ini saja. Sorry. Pada bagian ini saja. Attention please dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, ini. Kemudian kita ke bawah, ada contoh yang lain yaitu menggunakan excuse me. Ini dia. Excuse me. Ya. Permisi, anak-anak kayak gitu. Atau kita bisa juga menggunakan be quiet, please. Ada tambahan please di sini, jangan lupa, please. Mungkin barangkali nggak kelihatan ya. Nah, saya zoom lebih dekat aja biar lebih jelas, terutama yang pakai HP. Nah, ada beberapa cara juga yaitu dengan menggunakan excuse me kids atau excuse me-nya saja. Permisi gitu. Nah, kok bisa artinya begitu ya? Kita terima saja apa adanya. Memang pakai bahasa Inggris pakai menggunakan kata excuse me.
Excuse me itu artinya adalah permisi. Ada me-nya nggak diartikan dong? Iya, memang nggak diartikan. Kalau secara bahasa Indonesia, kaidahnya seperti itu. Permisi. Be quiet juga bisa. Be quiet please. Ditambahkan please juga boleh. Excuse me please juga boleh. Be quiet apa artinya? Yaitu diamlah. Nah, kalau ada orang mengucapkan tiba-tiba berada di sekitar kita atau berada di depan kita bilang diamlah, berarti ada sesuatu yang penting. Entah kita ramai terus kita disuruh diam maksudnya, atau diamlah karena dia mau ngomong sesuatu. Lalu don't be noisy, jangan ramai. Ini artinya sama dengan be quiet. Intinya diamlah. Oh, ini sudah kita pelajari. Dan jawabannya hanya ada yes. Mohon perhatian. Ya. Ya, ini sudah kita pelajari ya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua dari buku ini, yaitu checking comprehension. Checking comprehension, apa itu artinya checking comprehension? Checking itu artinya adalah memeriksa. Apa itu comprehension? Pemahaman. Bertanya tentang bagaimana, sudah paham enggak kayak gitu. Dan ini tolong betul-betul dihafalkan, karena nanti kalau sudah kita pelajari materi-materi kelas 7 ini, insya Allah nanti sebagian kita akan coba praktekkan. Maksudnya kita akan praktekkan setiap pembelajaran. Misal nanti saya tanya, ini sudah paham belum? Nah kayak gitu, pakai bahasa Inggris. Jadi materi yang kita pakai adalah checking comprehension. Sudah paham atau belum? Yang memeriksa pemahaman. Checking comprehension. Nah ini ada do you understand, ini salah satunya. Do you understand? Apa sih artinya do you understand? Do artinya adalah apakah. You, kamu, understand adalah paham. Apakah kamu paham? Atau kalau kita itu biasanya bilang cuma pada bagian ininya aja. Paham, nah, kayak gitu. Jadi paham itu bisa pakai understand atau do you understand? Gitu boleh. Apakah kamu paham? Jika iya, nanti ada jawabannya. Ntar ini yang penting kita tahu do you understand? Itu artinya apakah kamu paham? Gitu. Okay, next. Biar Anda tak hapus dulu. Nah, ini ada percakapan teacher and students. Teacher itu berarti guru. Ini baru mau masuk nih. Ya, teacher itu adalah guru, students itu adalah murid. Ini mungkin saya hapus saja dulu. Teacher. The teacher said. Teacher berkata, is that clear, children? Nah, sekarang kita ketemu bagian yang lain. Selain do you understand, kita bisa pakai, sorry, mungkin ini lebih khususnya bukan kita tanpa children-nya. Children-nya nggak usah dipegang. Intinya pada bagian is that clear? Is that clear? Artinya adalah sudah jelas, children, anak-anak, gitu. Jadi ini tergantung siapa yang kita ajak ngobrol. Kalau yang kita ajak ngobrol misalkan tidak sama Widi, is that clear Widi? Kayak gitu. Atau dibalik, is that clear Nida? Atau do you understand Widi? Do you understand Nida? Lalu jawabannya yes di sini. Boleh yes, boleh no. Kalau ini, kalau paham kita bilang yes, kalau belum paham maka kita bilang no. Kadang-kadang pertanyaannya kalau dalam bahasa Indonesia juga demikian, nggak selalu menggunakan sudah paham, tidak. Tapi kadang-kadang pertanyaannya menggunakan sudah jelas. Nah, jelas itu adalah clear. Is that clear? Lalu kok bentuknya beda, Ustaz? Nanti kita akan bahas. Kok tadi pakai do you, kok ini kok pakai is that? Ya, nanti kalau ada waktu kita bahas. Yang penting kita tahu kosakatanya, cara bertanya. Ada is that clear, ada do you understand. Alright, ini ditambahkan lanjutannya. Alright, we continue the lesson next week. Saya ulangi. Is that clear, children? Apakah sudah jelas, murid-murid? Dijawab, yes, sir. Ya, Pak. It is clear enough. Itu jelas, cukup. Nah, kan kurang sesuai. Kalau sesuai dalam bahasa kita bukan itu jelas cukup. Yang betul bagaimana? Itu cukup jelas. Gitu ya. Itu cukup jelas. Memang cukupnya berada di belakang. Enough. Itu selalu berada di belakang begini biasanya. Lalu si guru menjawab, alright, melanjutkan ya, alright, tentu saja.
Sorry. Alright, baiklah. We continue the lesson next week. Kita lanjutkan. Lesson itu adalah pembelajaran. Next week, pekan depan. Kita lanjutkan pelajaran pekan depan. Good afternoon, students. Selamat apa nih? Coba kita tanya ke Widi. Good afternoon sudah kita pelajari. Good afternoon itu apa, Widi? Halo, Widi. Are you there? Apakah kamu ada di sana? Ya, halo. Seperti nggak dengar ya? Nggak ada suaranya ya? Atau coba diulangi lagi. Good afternoon. Apa makna dari good afternoon? Selamat siang, Ustadz. Masya Allah, masih ingat ya. Jadi good afternoon, selamat siang. Jazakillahu khairan. Jadi ada good afternoon, selamat siang, ada good morning, selamat pagi, good evening, selamat malam, atau sore juga bisa. Good afternoon juga bisa, untuk sore juga bisa. Selamat sore. Tapi kalau sekolah, nggak sampai sore biasanya. Kalau umumnya, sampai siang saja. Lalu dijawab good afternoon. Selamat siang dijawab dengan selamat siang. Nah, ini nanti silahkan dikerjakan. Yang B. Who are they in the dialogue? Ini sudah berulang kali kita pelajari. Sudah kita ketemu bolak-balik ini. Who artinya siapa? They, mereka di dalam dialog. Siapa yang berada di dalam dialog? Silakan nanti dilihat lagi. Dan seterusnya. Ya. Oke, maka kesimpulannya ada di sini. When you ask someone understanding, ketika kamu menanyakan seseorang kepahamannya atau pemahamannya, you can say, kamu bisa katakan, do you understand? Atau is it clear? Tadi ya, pakai is it clear. Bisa ditambahkan you atau for you. Sudah jelas untukmu, kayak gitu ya. It is right, isn't it? Nah, ada yang baru nih sekarang. It is right, isn't it? Apa itu maksudnya? Itu benar. Benarkah? Kayak gitu. Nah, ini agak sulit memang. Ya, jadi kita harus menambahkan kata sifat. Caranya bagaimana? Nah, ini untuk menanyakan kepahaman juga nih. Atau kesetujuan. Saya bilang, 5 plus 5 is 10. Lalu saya bilang, it is right. Isn't it? 5 plus 5 is 10. It is right, isn't it? Nah, saya tanya, saya jelaskan dulu, 5 tambah 5 sama dengan 10. Itu benar, iya kan? Nah, kayak gitu. Jadi it isn't it itu menanyakan tentang iya kan, maksudnya sudah paham atau belum? Jadi 5 tambah 5 itu 10. Nah, kadang-kadang ini juga bukan untuk menanyakan kepahaman, tapi bisa digunakan seperti ini. Apple is delicious. Apel itu enak. It is right, isn't it? Itu benar, ya kan? Kayak gitu. Atau kadang-kadang it is right-nya dihilangkan. Apple is delicious, isn't it? Iya kan? Kayak gitu. Ya, menunjukkan menanyakan tentang persetujuan. Setuju nggak? Kalau apel itu enak. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ini gunanya untuk isn't it. Iya nggak? Kayak gitu. Sekarang kita tambah kosakata baru. Ya, ini saya nggak hapus dulu. The reply will be. Nah, terus jawabannya bagaimana? Kalau do you understand, pakai do you understand, maka jawabannya yes, I understand atau no, I don't understand. Jadi ini jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Yes, I understand atau no, I don't understand itu jawabannya. Kalau yes berarti ya kalau lengkapnya yes, I understand atau yes saja. Kalau no, no saja boleh atau no, I don't understand. Pakai do lagi. Do yang ditambahin not. Do yang ditambahi not. Ini do not ya. Ini don't itu singkatan dari do not. Lalu kalau pertanyaannya pakai is atau pakai yang ini ya, dua macam ini, sorry. Ini. Kalau pakai dua cara ini, maka jawabannya adalah yang seperti di bawah. Kenapa demikian? Karena pertanyaannya pakai is. Nah, ini juga pakai is. Sebenarnya ini adalah pertanyaan nih. Isn't it? Itu pertanyaan. Maka jawabannya ada is-nya. Dan ada it-nya. Kok bisa ada it-nya? Karena ditanyakan. Nah, ini dia.
ditanyakan. Yang ditanyakan adalah it. It itu apa? Itu. Ya. Is it clear? Apakah itu jelas? Nah, itu maksudnya. Jadi bukan kamu. Makanya nggak pakai you, ya kan? Pakai it. Oke, sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kayaknya ini udah mau habis waktunya. Ada saya tanya nih satu persatu. Hilma baru datang. Kalau Hilma paham, insya Allah yang lainnya paham karena Hilma baru datang. Sudah pahamkah Hilma? Di chat juga boleh, diketik juga boleh. Ya. Oke, Hilma sambil nunggu aja. Nida, sudah paham Nida? Sudah Ustadz. Sudah ya. Jadi kalau saya tanya Nida, coba tar. Kalau saya tanya, do you understand? Jawabannya apa? Yes, Yes. I understand. Yes, I understand. Atau yes, I do juga bisa sebenarnya. Yes, I do. Oke, jazakillahu khairan. Widi, do you understand? Yes, I understand. Oke. What if, bagaimana jika kalau saya ganti ini Widi? Is it clear for you? Jawabannya apa? Yes, it is. Yes, it is. Masya Allah, jazakillahu khairan. Mungkin itu untuk bahasa Inggris ya kali ini. Lalu, oh iya, ini nanti tugasnya saya akan ketikkan lagi yaitu tadi ya. Ini halaman berapa ini? Halaman 6. Halaman 6 modul yang kelima yaitu nomor 1, 2, 3 ditambah dikit ya, tolong dikerjakan. Ditambah yang bawahnya ini. Hati-hati ya, ini pertanyaannya ini nanti bisa menjebak. Do you understand Tony? Apakah kamu paham Tony? Ini ada 3 percakapan. Yang pertama percakapannya Maya dan Tony. Yang kedua Luna dan Amir. Yang ketiga Nisa dan Mita. Ini sebenarnya ada 3 percakapan. Do you understand Tony? Apakah kamu paham Tony? Nah, ini perhatikan, ini belum tentu paham dan juga belum tentu nanti tidak paham. Lihat keterangan di belakangnya. Ini yang menjadikan kunci. Nanti cari artinya. I still confused. Dia paham atau tidak? Kalau dia tidak paham, maka nanti bilang no. Kalau dia paham, berarti pakai yes. Yes-nya yang bagaimana? Lihat di buku di atasnya. Lalu di bagian Luna di sini yang dikosongi adalah bagian pertanyaannya. Nah, nanti cari pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yes, it is clear. Nah, kira-kira pakai mana? Do you understand atau is it clear? Kayak gitu. Terus untuk Nisa dan Mita ini nanti juga perhatikan, dia bertanya dengan it is right, isn't it, Mita? Nah, nanti ada kata ini, it is not good, artinya apa? Dia paham atau tidak? Kalau ini menunjukkan tidak paham, berarti nanti pakai no. Kalau dia menunjukkan paham, berarti pakai yes. Gitu. Nah, itu untuk bahasa Inggris kita kali ini. Jadi, soalnya tadi ada 3 di halaman 6, di halaman 7 ada, ya anggaplah ini 3 soal ya, 3 soal. Jawabannya saja oke, jawaban saja juga oke. Silahkan. Lalu bahasa